Haleluya, haleluya, haleluya. Adalah indah ada di pelataran Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah tahun ini adalah Paskah yang sangat spesial. Biasanya kita merayakan pekan Paskah di rumah Tuhan. Dan sekarang Tuhan merayakan pekan Paskah di rumah kita. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersuka cita untuk hari ini mengajak setiap saudara di rumah masing-masing mengadakan perayaan yang saya beri nama Malam Getsemani. Dari 13 tahun yang lalu gereja ini berdiri, setiap kali satu hari sebelum Jumat Agung kita merayakan Malam Getsemani. Kenapa kita merayakan Malam Getsemani? Karena sebelum Yesus mati, Yesus bersama murid-murid di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu ada beberapa hal yang dahsyat. Yang pertama, dia berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Tapi yang kedua, dia tegur muridnya dan dia berkata, berdoa dan berjagalah kamu. Tidak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya kalau kita hidup ikut daging, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita hidup ikut roh, maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dari gedung gereja GBI Glow Fellowship Center, saya menyambut saudara selamat beribadah dalam ibadah Malam Getsemani di rumah kita masing-masing, dengan kehadiran Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan kau Yesus. Kau Yesus yang amin, membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Di rumah kita masing-masing katakan, hanya kau yang layak. Sekali lagi di rumah kita turut menyanyi bersama. Ajaib dan mulia, kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Katakan sama-sama, amin. Bagimu ya Tuhan. Katakan, hanya kau yang layak. Sekali lagi sama-sama di rumah katakan, ajaib dan mulia, kau Yesus. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bagimu ya Tuhan. Katakan, hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bersorak di rumah saudara masing-masing, karena kita percaya sungguh Dia Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuat hidup kami terpesona. Kami bersorak-sorai hari ini di rumah kami masing-masing. Kami mengingat Malam Getsemani. Kami mengingat Yesus bersama murid-murid di Taman Getsemani. Dan begitu banyak pelajaran yang indah untuk kami mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung. Karena kami tahu di Taman Getsemani kami belajar tentang ketaatan dan kuasa-Mu yang sempurna, yang berkata, Bapa kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarlah setiap kami dalam iman percaya kami di masa pekan Paskah ini, kami dapat berkata, biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami rindu perayaan pekan Paskah ini dapat kami rayakan
di gereja dan di gedung gereja kami masing-masing. Tetapi karena virus COVID-19 ini, pintu-pintu gedung gereja kami tertutup. Tetapi virus COVID-19 ini tidak bisa menutup pintu hati kami untuk bersorak-sorai merayakan bersama dengan Tuhan yang mati dan bangkit buat kami. Karena itu di malam Getsemani ini, di malam kami mengingat Yesus ada di taman Getsemani, berdoa bersama murid-muridnya sambil menegur muridnya dan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berarti kami belajar untuk tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut tuntunan rohmu. Karena itu Bapa, di malam Getsemani ini, dari awal pertengahan sampai akhir, di rumah kami masing-masing, kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah di malam Getsemani ini, semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita semua berkata amin. Haleluya. Di ibadah malam Getsemani ini, kiranya sukacita, damai, sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Haleluya. Krisman dan Silvi, hari ini kita memuji Tuhan, bersemangat, bersukacita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Semangat, ayo, haleluya. Dan semua jemaat yang di rumah, semangat, 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 sukacita, haleluya. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Haleluya. Yesus, Dia harapanku. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat. Ya pohon selamat jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Oh yeah. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Oh, Yesus, Dia harapanku. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus pengharapanku. Kurang mantap saudara-saudara. Masa di rumah saudara masing-masing masih malu-malu. Ayo sama-sama bilang, Yesus pengharapanku. Yesus pengharapan. Sekali lagi bisa lebih mantap lagi. Ini malam Getsemani, malam yang sangat menentukan dalam iman Kristen kita. Karena itu biarlah kita semua semangat sama-sama bilang, Yesus pengharapanku. Haleluya. Di masa pekan Paskah ini, ya kan, kita fokus pada Jesus. Makanya tema utama Paskah gereja kita adalah focus on Jesus. Dan kalau kita fokus on Jesus, maka ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keberanian menghadapi segala perkara, dan ada kepastian akan mujizat dan kemuliaan Tuhan yang pasti terjadi. Haleluya. Kita siapkan hati untuk masuk pada firman Tuhan, karya terbesar. Haleluya.
terindah, Haleluya. hati yang mulia, Haleluya. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Amin. Haleluya. hati yang mulia, Hanya ku temukan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Katakan dengan sukacita, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, Akui bersama bahwa pengorbanan Yesus adalah karya terbesar buat yang hidup kita. selamat, Sehingga kita dapat kepastian keselamatan kita. Engkaulah harta Haleluya. yang tak ternilai, Yang ku miliki miliki dan ku hargai. ku hargai. Yesus, Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. sama-sama di rumah menyanyikan, katakan karya terbesar dalam hidup. Dalam hidupku, Haleluya. pengorbanan-Mu Yes. yang selamatkanku. Engkaulah harta Engkaulah harta yang tak ternilai, ternilai, yang ku miliki yang ku miliki dan ku hargai. dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami kagum akan Yesus.
Kami kagum akan kuasa-Mu, kami kagum akan kemuliaan-Mu, kami kagum akan kesabaran-Mu, kami kagum akan tuntunan-Mu, kami kagum akan kesetiaan-Mu, dan kami kagum akan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Meskipun COVID-19 dapat menutup pintu-pintu gedung gereja kami, tapi tidak bisa menutup sukacita, kebanggaan, dan kebahagiaan kami merayakan Yesus yang mati dan bangkit buat kami. Dalam pekan Paskah ini yang kami mulai di hari ini, waktu kami mengingat malam Getsemani, malam di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena itu Bapa, biarlah kami belajar. Dalam langkah-langkah hidup kami selalu mengakui biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Sambil kami percaya Roh memang penurut tapi daging lemah. Kami harus tinggalkan segenap hidup daging dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kami dapat berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berfirmanlah buat masing-masing kami Bapa. Di rumah kami masing-masing, kalau ada suasana rumah yang mulai tidak nyaman, karena suami banyak marah, istri banyak mencari-cari persoalan, lalu kemudian saling menuntut, saling menuduh, saling mencari kekurangan satu sama lainnya, dalam nama Yesus, biarlah setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Hamba berdoa, masa-masa seperti ini adalah masa-masa pemulihan rumah tangga yang luar biasa. Karena ketika rumah tangga kami kuat, hidup kami kuat. Kami tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Sehingga sungguh ibadah malam Getsemani hari ini menuntun kami pada hal-hal yang indah, manis, dahsyat dan luar biasa. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin kasih dalam Tuhan, walaupun sudah di rumah sudah masing-masing, tapi bagi saya, kita tetap bersatu dalam terang kasih kemuliaan Tuhan. Karena Yehovah Shammah kata Alkitab, God is omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Dia Yehovah Shammah. Dia bukan hanya hadir di rumah Tuhan ini, di gedung gereja ini, di mimbar yang suci ini, tapi dia juga hadir di rumah kita masing-masing untuk siap mengubahkan, memulihkan, menjamah dan menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya dengan bangga kita sama-sama malam hari ini merayakan malam Getsemani. Malam di mana Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena tema pekan Paskah dari gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, yang akhirnya sekarang kita semua bersama-sama, karena saudara kasih dalam Tuhan, COVID-19 bukan hanya menutup pintu-pintu gedung gereja kita, tapi COVID-19 juga meruntuhkan tembok-tembok gereja, sehingga dengan bangga kita dapat berkata, kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lalu saya bilang, mimbar gereja boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, liturgi gereja boleh berbeda, cara nyanyi kita boleh berbeda, tapi kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini dengan bangga saya melayani setiap saudara sekalian dari gereja manapun. Saudara, bukan persoalan saya. Yang penting kau percaya firman Tuhan, yang penting kau rindu dilawat Tuhan, yang penting kau rindu mengalami kasih Tuhan. Maka hari ini adalah hari yang luar biasa. Sebelum saya bagikan pesan di malam Getsemani ini, anak saya sekaligus adalah wakil gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center akan berbagi pesan yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kirain sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita akan memperingati dan merayakan momen terpenting
bagi seluruh umat manusia. Di mana there is never anything greater. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat daripada apa yang akan terjadi sebelum ini. Di mana Allah menjadi sama dengan manusia, memberikan nyawanya, memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan untuk menunjukkan keilahiannya, bukan untuk menunjukkan ketuhanannya, tetapi karena ia mengasihi saudara dan saya. The most important person to ever exist and walk on planet Earth. Manusia yang paling penting dan yang paling berpengaruh, paling berdampak, yang pernah berjalan di muka bumi itu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan untuk momen terbesar bagi orang terpenting di muka bumi ini, menghadapi momen tersebut, ada persiapannya. Dan karena Kristus Yesus menjadi panutan kita, menjadi role model kita, menjadi teladan agung kita, kita pelajari bersama apa yang Yesus persiapkan sebelum ia mati di atas kayu salib. Apa yang Yesus persiapkan sebelum ia dibangkitkan dan mengalami masa-masa. Memang ia mengalami masa-masa di mana ia tertekan, masa-masa di mana seluruh dosa manusia harus ia pikul, masa-masa ia yang tidak berdosa, yang tidak terkutuk, dijadikan dosa dan kutuk oleh Allah. Tetapi ada masa-masa juga ia mengalami kemenangan atas maut dan kematian. How do we prepare for such things? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk penderitaan? Bagaimana kita persiapkan diri kita untuk kesukaran, untuk tantangan? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berkat, kemenangan, dan terobosan yang ajaib? How? Sama-sama kita lihat Lukas 22 ayat 40 sampai 42. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Can you imagine, bisakah saudara bayangkan, yang empunya langit dan bumi, pencipta dari segala sesuatu, menjadi manusia dan merendahkan, mengosongkan dirinya, berlutut dan berdoa, bukan karena ia harus berdoa, tapi karena ia memberikan teladan bagi saudara dan saya. Ia berdoa dan isi doanya begitu penting. Ia berkata demikian, ayat 42, Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, not my will. It's not about what I want. It's not about what I like. It's not about what I enjoy, what I'm comfortable with. Bukan dengan apa yang saya suka, apa yang saya senang, apa yang buat saya nyaman. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. That is what Jesus said. Bagi saya doa adalah persiapan. Persiapan untuk apa? Yang pertama, doa mempersiapkan saya untuk hidup buat Tuhan. Orang yang tidak berdoa tidak bisa hidup buat Tuhan. Karena orang yang tidak berdoa tidak punya keintiman, tidak punya komitmen, dan tidak punya kesetiaan dan ikatan kepada Tuhan. Berdoa mempersiapkan saya untuk saya bisa hidup buat Tuhan. Bukan supaya Tuhan hidup buat saya, tapi saya hidup buat Tuhan. Saya jadi alat Tuhan, bukan Tuhan jadi alat saya. Yang kedua, doa mempersiapkan saya untuk apa? Untuk tunduk pada kehendak Tuhan.
Doa bukan memaksa Tuhan melakukan yang saya mau, tapi doa memaksa saya melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah doa. Bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak-Mu. Kenapa masa-masa ini kita perlu berdoa? Karena masa-masa ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh tantangan, penuh ancaman, penuh ketakutan. Yang kita perlu lakukan, makin banyak berdoa, karena kita perlu makin mempersiapkan diri kita. Yang ketiga, doa adalah persiapan untuk apa? Doa mempersiapkan saya disempurnakan. Sama-sama dimanapun saudara menonton ini, katakan sama-sama saya perlu disempurnakan. Katakan sekali lagi sama-sama dengan saya perlu disempurnakan. Kalau saudara ada di rumah, kalau ada kaca dekat-dekat saudara, coba saudara ngaca. Kalau saudara sambil pegang handphone, coba saudara buka kamera depan saudara. Yang saudara lihat udah sempurna belum? Kalau kita belum sempurna, kenapa kita mau memaksakan orang untuk sempurna? Bu, kalau engkau belum sempurna, kenapa engkau memaksa suamimu sempurna? Pak, kalau engkau belum sempurna, kenapa engkau memaksakan istri dan anak-anakmu sempurna? Kalau engkau mengharapkan memaksakan orang untuk sempurna, ngaca dulu. Kita masih perlu disempurnakan. Nah, doa mempersiapkan saya agar saya disempurnakan menurut keinginan dan kehendaknya. Saya disempurnakan bukan yang menurut saya sempurna, karena menurut otak saya sempurna, saya kaya raya, saya sukses, saya hebat. Tetapi yang menurut Tuhan sempurna adalah hidup saya berkenan, menyenangkan Allah, dan menjadi berkat di mana saya ditempatkan. Itu sempurna di mata Allah, bukan di mata kita. Makanya saya miris melihat banyak orang. Banyak orang cuma menghakimi berdasarkan apa yang dia lihat. Kesian ya miskin, kesian ya sakit, kesian ya cacat, kesian ya broken home. Karena manusia punya standar masing-masing. Tetapi kita gak ngikutin standar manusia, kita ikutin standar sorgawi. Kita punya standar firman Tuhan. Inilah yang menjadi standar kita, bukan standar manusia. Saudara, kaya itu bukan tergantung berapa isi tabungan saudara. Saudara kaya atau miskin tergantung itu apakah saudara cukup atau saudara kekurangan, itu aja. Saya mau bilang sama saudara, ada orang yang hartanya puluhan miliar tapi tetap gak cukup. Itu orang yang sangat miskin buat saya. Tapi ada orang yang gajinya di bawah UMR cuma 2,5 juta, tapi buat dia gaji segitu masih bisa memberkati orang. Itu orang yang sangat kaya. Kaya dan miskin menurut standar firman berbeda dengan kaya dan miskin menurut standar dunia. Yang terakhir, yang keempat, doa mempersiapkan saya untuk apa? Doa mempersiapkan saya untuk menerima mujizat yang ajaib. Saya nggak tahu tentang saudara, tapi saya hidup karena mujizat. Saya bisa ada di sini karena mujizat. Saya bisa bangun setiap pagi karena mujizat. Segala sesuatu dalam kehidupan saya hanya bergantung pada Tuhan, bergantung kepada mujizatnya. Tanpa mujizat Tuhan, mungkin buat saudara mujizat itu ketika Tuhan menyembuhkan. Mungkin bagi saudara mujizat itu ketika Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib. Buat saya, Tuhan hadir dalam kehidupan saya, itu mujizat. Karena siapa saya, siapa Tuhan? Saya orang berdosa yang gak ada gunanya. Tapi kenapa Tuhan masih mau bersama-sama dengan saya? Itu saya sebut mujizat. Kenapa di masa-masa ini mereka yang mengandalkan Tuhan tidak ketakutan? Itu mujizat. Kenapa pada masa-masa ini
Saudara masih bisa dengar firman Tuhan. Saudara masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa berdoa, berseru pada Tuhan. Itu pun mujizat. Orang yang tidak bisa melihat mujizat dalam kehidupannya adalah orang yang buta rohani. Begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan, tapi kita bilang apa? Mana Tuhan? Saya betul-betul harapkan setiap saudara pada masa-masa ini lebih sering lagi berdoa. Karena saya tahu tidak ada orang yang hebat. Saudara mau lihat atlet-atlet, saudara mau lihat tentara-tentara, saudara mau lihat artis-artis, penyanyi-penyanyi, tidak ada yang hebat. Yang ada terlatih. Kenapa mereka bisa hebat dalam olahraga? Latihannya sehari 8 jam. Latihan itu apa sih? Persiapan. Nah, ketika saudara tidak punya persiapan melalui doa, gampang sekali saudara diombang-ambingkan. Gampang sekali ada badai, saudara langsung goyah. Tetapi ketika saudara banyak berdoa, saudara punya banyak persiapan. Karena masa-masa sekarang, kita harus bersyukur karena satu hal. Tubuh kita boleh emosi karena gaji kita dipotong, karena kita di PHK. Tubuh kita boleh lemah, boleh sakit. Tubuh kita boleh mengalami gejala-gejala COVID. Tubuh kita boleh dinyatakan positif COVID. Tapi saya mau bilang sama saudara, orang-orang yang mengandalkan dan memegang tangan Tuhan, jiwanya tenang dan aman. Whatever is happening to your body, apapun yang terjadi sama tubuh saudara. Mungkin saudara bilang, saya nggak tahu mau makan apa, saya nggak tahu mau ngerjain apa, saya nggak tahu mau buat apa. Pastikan pada diri saudara, jiwa saya tenang, jiwa saya aman, karena Tuhan bersama-sama dengan saya. This song really blessed me in this time. Saya mau setiap saudara katakan sama-sama. It is well. Sing it with a smile. Because it is all good and it is all well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. And I thank you for it, Lord. With my soul. It is well. It is well. It is well. It is well with my soul. Yes, it is well. Yes, it is well. It is well. It is well. I am well because of you, Lord. With my soul. It is well. It is well with my soul. Kami tahu kami tenang. Kami tahu kami aman. Jiwa kami tahu it is well and it is all good. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami pintar bertahan, tetapi semua karena kehadiran Tuhan
dalam kehidupan kami. It is well, Lord. We don't care about the problems. We don't care what people say about us. We don't care about whatever is coming our way. But it is well with my soul because of you, Lord. Tutup mata saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Kalau saudara sedang terganggu sekarang, kalau saudara sedang ketakutan sekarang, kalau saudara sedang gelisah sekarang, kalau sedang ada masalah dalam keluarga yang saudara sedang hadapi sekarang, saya minta maaf. Saya gak bisa ke sana untuk doakan saudara. Dan saya gak perlu ke sana untuk doakan saudara. Doa saudara, doa saya sama-sama didengar Tuhan. Karena itu ketika saudara sedang mengalami kegelisahan dan sebagainya, berdoalah kepada Tuhan. Minta kedamaian. Minta Tuhan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan saudara. Minta Tuhan menyelimuti saudara dengan kasih-Nya yang begitu ajaib, begitu besar, dan kasih-Nya yang begitu tak terbatas. In Jesus' name. Ada kedamaian, ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada kuasa atas setiap keluarga, atas setiap mereka yang sedang bekerja, yang sedang studi. Ada kepastian yang Tuhan berikan bahwa melalui segala sesuatu nama Tuhan akan dimuliakan. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Blessings to you and your family. Berkat Tuhan saya ucapkan bagi saudara dan keluarga saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara sedang menonton. Dan saya harap ibadah pada hari Kamis ini, ibadah Kamis putih yang orang sebut atau yang kita sebut malam Getsemani, dapat memberkati saudara. Khususnya penyampaian firman Tuhan setelah ini dari Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong dapat menjamah, memberkati, dan menguatkan iman saudara. Haleluya, Tuhan berkati. It is well with my soul. Tetap damai, tetap nikmat, tetap dahsyat, tetap luar biasa dalam jiwa saya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setan paling gak suka kita bilang it is well with my soul. Setan paling gak suka. Karena setan pengen kita panik, setan pengen kita stres, setan pengen kita menghalalkan segala cara. Tapi kita tetap berkata, it is well, it is well with my soul. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. It is well with my soul. Focus on Jesus. Karena waktu kita fokus on Jesus, our soul will be well. Haleluya. Buka kitab kita sama-sama. Dan dalam ibadah yang saya sebut malam Getsemani ini, saudara-saudara, saya mau berbagi tentang satu topik dan saya memberi judulnya Focus on Jesus. Artinya gini, kalau kita fokus on Jesus, maka akan menuntun kita memahami kemuliaan Allah. Haleluya. Murid-murid fokus on problem. Makanya mereka tidur. Tetapi kalau kita fokus on Jesus, saya ingat gak? Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul di loteng atas. Lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus menuntun mereka untuk fokus on Jesus. Petrus dan Yohanes menjadi orang yang berbeda. Mereka masuk bait Allah. Lalu kemudian di pintu gerbang indah di bait Allah,
Ada orang lumpuh yang mengharapkan sedekah. Karena Petrus dan Yohanes fokus on Jesus, apa yang terjadi? Mereka bilang, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kepadamu, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dia tidak fokus pada persoalan, pada kebodohan dirinya, pada kelemahannya, pada kekurangan, tapi dia fokus on Jesus. Dan orang yang fokus pada Yesus bagi saya akan dituntut untuk memahami kemuliaan Allah. Di akhir zaman ini dibutuhkan orang-orang Kristen yang bukan hanya berkata dia mencintai Tuhan. Di akhir zaman dibutuhkan orang-orang Kristen yang bukan hanya bisa ke gereja. Loh, kok nggak bisa ke gereja, stres. Seperti hari-hari ini. Tapi di akhir zaman dibutuhkan orang-orang percaya yang memahami kemuliaan Allah. Karena orang-orang percaya yang memahami kemuliaan Allah, pintu gedung gereja boleh ditutup, dia tetap semangat. Tantangan sebesar apapun dia tetap kuat. Masalah sebesar apapun dia tetap percaya, bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Focus on Jesus. Karena orang yang fokus on Jesus akan memahami kemuliaan Allah. Nah, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Fokus kita apa? Fokus kita perasaan? Fokus kita logika? Fokus kita masalah-masalah yang terjadi? No, sebab Allah berfirman. Berarti fokus kita on Jesus, on His Word. Pada perkataannya, pada firmannya, pada pengorbanannya, pada janjinya, pada ketentuannya, pada aturannya, dan pada salib di Golgota. Allah berfirman. Allah berbicara. Apa yang dia berbicara? Klik. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari ketidakpastian akan muncul kepastian. Kenapa ada salib? Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Dari ketidakpastian menuju pada kepastian. Dari sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Dari sesuatu yang tidak punya jalan keluarnya, ada kepastian jalan keluarnya. Yang setuju katakan amin. Yeeha. Saya kan di rumah masing-masing, ayo. Jangan kaku-kaku amat lah, ya kan, ini di rumah sendiri. Tetap istrimu, tetap suamimu, tetap anak-anakmu. Kita bangga jadi anak-anak Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dari dalam gelap akan terbit terang. Bukankah COVID-19 hari-hari ini membuat semua serba gelap? Tanya pada ahli-ahli manapun, kapan ini berakhir? Gak ada yang tahu. Saya tahu kapan berakhirnya. Ketika tangan Tuhan turun menyelesaikan semua pasti beres. When is it? I don't know. Kapan tanggal pastinya saya tidak tahu. Tapi saya tahu in His time. Di waktunya Tuhan. Dia sendiri akan bangkit dan menyelesaikan segalanya. Setuju katakan amin. Orang mungkin menatap kita dan berkata, orang-orang Kristen munafik. Biarin orang bilang munafik. Tapi firman Tuhan bilang dari dalam gelap akan terbit terang. Dari segala ketidakpastian, dari apapun yang dunia tidak bisa jawab, Alkitab dapat menjawabnya. Setuju katakan amin. Wow. This is the best Getsemani night that I have. Buat saya ini adalah malam Getsemani terbaik yang dapat saya miliki, saudara. Karena sekarang saya tidak dibelenggu lagi oleh tembok-tembok gedung gereja, tembok-tembok denominasi. Tapi sekarang kita satu tubuh dalam Kristus. Saya dapat memeluk saudara dalam kasih Tuhan. Meskipun saudara di rumah saudara masing-masing. Saya dapat menatap saudara dengan kasih dan tahu persis bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara dahsyat. Dan saya percaya dengan hadirnya firman ke rumah saudara masing-masing. Maka kemuliaan Tuhan akan ada di rumah saudara masing-masing. Saya percaya. Gereja mula-mula lahir dari rumah-rumah.
Dan kalau di akhir zaman Tuhan izinkan kembali gereja ada di rumah-rumah. Saya percaya waktunya sudah sangat dekat. Karena Allah akan buat ledakan kemuliaan Tuhan dari rumah-rumah yang dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat di sini. Sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga, bukan saya, bukan gereja, bukan hamba-hamba Tuhan. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam rumah kita, di dalam istana kita ini. Karena selalu saya bilang, kalau mau tinggal di rumah kontrakan kek, rumah tipe RSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah. Iya, waduh. Saya bersama dengan tim Kamu Hebat Peduli. Beberapa kali sempat keliling untuk berbagi berkat. Kita bagi beras, mie instan, sarden, dan beberapa hal lainnya. Dan kita jumpai, waduh, ada rumah yang mungkin cuma 4x5. Di situ kompornya, di situ dapurnya. Di situ tempat tidurnya, di situ meja makannya. Saya tanya berapa orang di sini? 6 orang. Wow. Waduh. This country need miracle of God. Tapi apapun tipe rumah kita. Keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Karena ayat ini bilang apa? Ia juga, Yesus juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Supaya kita, keluarga kita, rumah kita beroleh terang. Haleluya. Artinya kalau bukan Kristus yang menerangi kita. Kita adalah orang-orang bodoh. Kita adalah orang-orang sok tahu, kita orang-orang sok pintar. Tapi kalau Kristus menerangi kita, we know that we are nothing. Haleluya. Selama kita masih pikir kita hebat, selama kita masih pikir kita jago. Kau pikir kau hebat kah? Hari-hari ini kalau nggak pakai masker nggak boleh keluar, saudara-saudara. Mau hebat apa, saudara-saudara? Iya kan? Suami-suami sedang berdoa dalam hatinya. Aduh, mudah-mudahan peraturan ini terus sampai selama-lamanya. Istriku pakai masker jadi nggak banyak ngomong. Aduh, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang kalau merasa dirinya pintar, merasa dirinya jago, merasa dirinya hebat, ini dia persoalannya. Tapi kalau we know that we are nothing, kita nggak ada apa-apanya. Satu dunia, hanya dengan virus yang tidak terlihat oleh mata, bisa kacau balau hari-hari ini. Sendi-sendinya semua rontok, rusak, sudah perekonomiannya, lalu kemasyarakatannya, social distancing, orang nggak boleh salaman lagi. Dan bukan hanya itu, rumah-rumah dosa tutup, tempat judi tutup, pelacuran tutup, nggak ada yang berani. Boro-boro mau ganggu perempuan gak benar, tiba-tiba haji, selesai, saudara, kabur. Selesai, saudara. Mau bikin apa sekarang? Gak ada orang jago sekarang ini. Saya bayangin, kalau virus-virus bikin raker gitu. Mereka tertawa geli. Apalagi kalau virus-virusnya ini dari, apa itu namanya, Sanger. Virus-virus ngomong. Manusia. Besar-besar dorang. Dan kita yang cuma kacili-kacili begini. So takut setengah mati. Nah itu. Gak ada yang jago hari-hari ini. Ia yang dapat memberi terang. Ia yang dapat memberi pengharapan. Artinya di hari-hari ini berlaku firman Tuhan. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Karena dikatakan jelas ayat ini bilang di malam Getsemani kita ingat ini. Ia yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, terang. Jadi kalau kita fokus on Jesus, kita akan mengalami kemuliaan Allah. Murid-murid fokus pada kemampuan.
Mulai lemparkan jala mereka dan catch nothing. Sampai mereka fokus on Jesus. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Dengan lain kata Petrus mau berdalih dan berkata, jangan kan sebelah kanan, kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah, puter juga udah semua. But the problem now I change my focus. Tadinya aku fokus pada keahlianku, pada pengalamanku. Karena danau ini adalah danau yang dari kecil aku ada tinggal di sini. Tapi Petrus bilang apa? Sekarang karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Dia tangkap ikan 153 ekor. Begitu banyak sampai perahunya hampir tenggelam. Ini yang saya bilang. When our focus on Jesus, we will see the glory of God. Waktu fokus kita pada Yesus, maka kita akan lihat kemuliaan Allah yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari di sini, klik. Pada dasarnya, setiap orang diciptakan dalam kemuliaan Allah. Karena kita debu tanah. Tapi Allah mengembuskan nafas hidup, nefes hayai dalam bahasa Ibrani. Makanya kita dipanggil untuk berjalan dalam kemuliaan Allah. Kenapa kita dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan Allah? Karena Tuhan memberikan rohnya di dalam hidup kita. Dan roh itulah yang akan menuntun kita dalam kemuliaan Allah. Karena selalu saya bilang, jangan pernah merasa, oh saya lemah, saya bukan siapa-siapa, saya manusia biasa. Oh betul kita manusia biasa, tapi manusia biasa yang dipenuhi dengan roh Allah. Kita manusia biasa, tapi yang dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan di surga. Kita betul manusia biasa, tapi Roh Kudus sudah turun atas hidup kita. Dan kita akan hidup dengan kuasa yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu kesimpulan saya jelas. Pada dasarnya setiap orang diciptakan dalam kemuliaan Allah. Klik. Apa artinya manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah? Apa tujuannya? Agar manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Makanya ketika murid-murid bertanya, guru, apa yang harus kami doakan? Yesus bilang kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga. Ada hubungan agar ada komunikasi. Doa bukan cuma minta sama Tuhan. Tapi doa berkomunikasi kepada Tuhan. Kita tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau. Kita minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau tuntun kita. Kita minta hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dari Tuhan. Makanya Alkitab bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang sudah katakan yeah. Minta apa saja aku akan memberikan kepadamu. Karena yang Tuhan inginkan adalah komunikasi. Yang kedua, pada dasarnya setiap orang diciptakan dalam kemuliaan Allah agar manusia nyaman dengan hal-hal surgawi. Ada banyak orang berjam-jam di layar game semangat. Tapi 1 jam menantikan ibadah online seperti ini. Situs-situs cabul sedang dibuka di mana-mana hari-hari ini. Karena banyak orang tertarik pada hal-hal daging dan duniawi. Malam Getsemani adalah malam untuk kita mengingat. Roh memang penurut tapi daging lemah. Berarti kita punya keputusan. Saya mau hidup dalam daging atau saya mau hidup dalam tuntunan roh. Tuhan menciptakan kita dalam kemuliaan. Agar kita senantiasa nyaman. Agar kita senantiasa merasa asik dengan hal rohani. Kalau baca Alkitab sudah gak asik buat kita. Ini waktunya untuk kau berkata, Tuhan, penuhi aku kembali dengan kemuliaan. Kalau menginjil udah gak asik buat kita. Tapi kita semangatnya cuma cari kesalahan orang, kritik orang, lihat kekurangan mertua, lihat kekurangan istri, lihat kekurangan suami, lihat kekurangan gereja, lihat kekurangan hamba Tuhan, lihat kekurangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Hidupmu dipenuhi dengan kedagingan, saudara. Yesus juga kritik orang Farisi, betul. Tapi sebagian besar pelayanannya mengerjakan mujizat, bukan kritik.
Dan Yesus mengkritik orang Farisi bukan karena membenci dan mau menjatuhkan, sama sekali tidak. Karena ketika orang Farisi mengundang, dia datang. Kritik Yesus adalah kritik mengubahkan. Karena Kristus nyaman dengan hal-hal rohani. Biarlah kita nyaman dengan hal-hal rohani. Ketika lagu-lagu rohani sudah membuat kita capek untuk mendengarnya. Ada orang yang bilang, aduh pendeta saya doa sampai capek nih. Ini yang saya bilang, kita mulai gak nyaman dengan hal rohani. Yang ketiga, setiap orang diciptakan dalam kemuliaan Allah agar manusia dapat berkemenangan atas setan-setan. Alkitab berkata, tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Iblis gak suka lihat hidup kita diberkati, iblis gak suka lihat kita pintu-pintu gedung gereja ditutup, lalu kita masih beribadah seperti ini. Iblis gak suka, apalagi merayakan Jumat Agung. Iblis kalah. Karena kita tetap merayakan Yesus yang mati dan bangkit dan setuju, katakan yeah. Woo, haleluya. Iblis mungkin berpikir, dengan gedung-gedung gereja ditutup, kita gak bisa adakan perjamuan suci. Besok kita tetap mengadakan perjamuan suci. Dari mimbar ini, saya mengajak saudara mempersiapkan roti. Dan mempersiapkan grape juice. Atau sirup anggur. Atau buah anggur yang sudah peras, lalu sudah tambahin air. Apa saja, pokoknya bernuansa anggur. Kalaupun gak ada, minimal minuman yang berwarna merah. Untuk menggambarkan darah Yesus. Ada yang bilang, boleh gak teh manis pendeta? Jangan. Karena nanti saudara juga ambil jus alpukat, saudara ambil kopi. Lalu tanya lagi, kopi tarik boleh gak? Kopi tarik boleh gak? Darah Yesus, saudara-saudara. Kau pikir kau mau sarapan kah? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iblis pikir dengan pintu-pintu gedung gereja tertutup. Persis pada pekan Paskah, maka kita tidak akan menerima perjamuan suci. Iblis keliru. Karena Allah kita Yahweh Shammah. Allah yang hadir. Allah yang mengerti. Allah yang menuntun. Dan Allah yang memberi kuasa buat kita untuk menghancurkan setan-setan. Malam Getsemani. Ada malam untuk kita mengambil keputusan. Maukah kita dipermainkan setan atau kita tolak setan. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Yang keempat. Pada dasarnya setiap orang diciptakan dalam kemuliaan Allah. Agar manusia dapat tetap tekun dan setia. Karena pada dasarnya manusia itu pembosan. Dan cepat jenuh. Saya ulangi sekali lagi. Pada dasarnya manusia pembosan dan cepat jenuh. Contoh. Semua orang di rumah sakit. Apa doanya? Apa pertanyaannya? Dok, kapan saya bisa pulang? Semua orang yang di penjara. Kalender dicoret-coret. Apa pertanyaannya? Kapan saya pulang? Nah sekarang kita udah di rumah. Masih juga bosan, masih juga. Waktu saya ingat benar, 2020 ada jokes waktu baru mulai tahun 2020. Gue jual kalender nih, tapi maaf lebih mahal dari yang lain. Karena tanggal merahnya lebih banyak. Kita semua, oh iya gue mau tanggal merahnya banyak. Nah ini sekarang tanggal merah semua saudara-saudara. Udah 1 bulan tanggal merah semua. Tapi manusia pada dasarnya udah jenuh, udah bosan, udah putus asa. Iya kan? Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Orang yang mengalami kemuliaan Allah. Dia akan tekun dan setia. Daud tekun dan setia. Yusuf tekun dan setia. Maria pribadi yang tekun dan setia. Karena itu kalau kita mengalami kemuliaan Allah. Apapun yang terjadi kita bukan orang yang jenuh, bosan, gampang berontak. Tapi kita jadi orang yang tetap tekun dan setia. Setuju katakan yeah. Selanjutnya saya pelajari. Namun dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Coba lihat bandingkan.
Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Klik. Adapun hal yang penting adalah memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Klik. Taman Getsemani adalah pembuktian Kristus memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Karena dengan bangga dia berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Klik. Adapun seorang yang memiliki pengetahuan tentang pengetahuan kemuliaan Allah, yang pertama, tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan. Tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kenapa murid-murid tertidur? Karena belum mengalami kemuliaan Allah. Mereka kecewa. Kenapa kok suasana jadi mencekam seperti banyak orang? Mana Yesus yang katanya sumber segala mujizat? Mana Yesus yang katanya bisa menyembuhkan? Mana Yesus yang katanya bisa menghentikan badai? Mana Yesus yang pernah menghardik badai gelombang topan di Danau Galilea? Kenapa sekarang tidak menghardik badai virus COVID-19 ini? Dalam nama Yesus, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau Yesus mau bisa. Tapi ingat, kalimat saudara jangan seperti setan di Yeriko yang bertanya kepada Yesus, jika engkau anak Allah, roboh batu ini menjadi roti. Yesus gak bisa didesak dengan omongan-omongan kosong saudara itu. Kenapa murid-murid tertidur? Karena mereka sedang kecewa. Kok sekarang kami harus sembunyi di sini? Kok kami sekarang harus ketakutan di sini? Kok suasana begitu mencekam sekarang buat kami di sini? Mereka tertidur karena mereka pikir, kok kayak gak ada mujizat. Makanya waktu Yesus ditangkap, Petrus ambil kekuatan sendiri, dia cabut pedang, dia belah, dia pikir kena terbelah di sini, nggak taunya cuma kuping. Yesus nggak bilang Petrus mantap, tapi lain kali tengah, jangan kau kena kuping. Itu. Orang-orang kecewa akhirnya mengambil jalan-jalan daging. Ya kan, sekarang banyak orang ditertawakan kan, mana mujizat, mana kata Tuhan Yesus yang bisa menghantam, yang bisa menghardik gelombang badai 2000 tahun yang lalu. Sekarang kemana? Tenang aja. Kita tahu suara-suara seperti itu, setan udah ngomong 2000 tahun yang lalu di Yeriko, waktu menertawakan Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, roboh batu menjadi roti. Yesus tidak perlu diragukan kuasanya meskipun dia tidak merubah batu menjadi roti. Dia tetap Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Haleluya. Roh yang sama kemudian masuk serdadu-serdadu Romawi. Jika engkau anak Allah, turun dari salib itu. Selamatkan dirimu, buktikan bahwa engkau anak Allah. Pertanyaan saya, Yesus bisa gak turun dari salib itu? Sangat bisa. Tetapi Yesus mengerti, setan yang sama, yang berbicara kepadanya, di Yeriko, yang menyuruh merubah batu menjadi roti, dan meragukan ke anak Allah dan kuasa Yesus. Setan yang sama merasuk tentara-tentara Romawi itu. Yesus membalasnya dengan sebuah kalimat. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tapi kemudian setelah Yesus menyerahkan nyawanya, baru mereka sadar sesungguhnya dia ini anak Allah. Bos, cara Yesus bekerja berbeda dengan otakmu yang hanya segede bapau gak jelas itu. Siapa sih sampai bangganya, sampai sombongnya berkata, mana mujizat, mana Tuhan yang katanya buat mujizat. Dia tetap Tuhan yang buat mujizat. Boleh gak kau tunggu sebentar? Boleh gak kita sabar tunggu waktu Tuhan? Tuhan memang kelihatannya belum bertindak. Tapi waktu dia bertindak, dia menyatakan kemuliaan yang setuju. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu, saya catat di sini. Seorang yang memiliki tentang pengetahuan kemuliaan Allah tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan.
Yesus tidak goncang meskipun dapat omongan-omongan yang menyakitkan. Jika engkau anak Allah. Kalau engkau betul hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Pelayanan kamu akan penuh mujizat. Mana? Tenang aja. Kita ini bukan geng motor yang panas ketika ditekan-tekan dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan keponggahan hati itu. Tapi kita hamba. Kita mengerjakan bukan apa yang diperintahkan manusia, bukan apa yang ditantang manusia, bukan apa yang diajak oleh manusia. Kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang pergi jadikan sekalian bangsa muridku, itu yang kita buat. Pergi sembuhkan orang sakit, itu yang kita buat. Makanya selalu saya bilang, pelayan-pelayan Tuhan yang hidup dalam kemuliaan Tuhan adalah pelayan Tuhan yang 3A. Asik-asik aja. Amin. Kenapa asik-asik aja? Loh, hati yang gembira lah obat. Oh, ini teologi kemakmuran. Hei, sembarang. Teologi kita bukan teologi kemakmuran, teologi asik-asik aja. Tahu asik-asik aja. Difitnah orang asik-asik aja. Diomongin orang asik-asik aja. Harus pikul salib, asik-asik aja. Harus karantin di rumah, asik-asik aja. Karena kita pegang firman Tuhan, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Yang setuju katakan, yeah! Haleluya. Malam Getsemani adalah malam di mana kita ingat, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, kemuliaan Tuhan yang menuntun kehidupanku. Yang pertama jelas, saya catat di sini, seorang yang memiliki tentang pengetahuan kemuliaan Allah, tidak mudah diselesaikan dia omong-ambingan. Tidak terpengaruh dengan situasi sekitar. Tidak bimbang. Tidak tertekan. Tidak emosi. Tidak berontak. Itu yang saya bilang. 3A. Asik aja. Bu. Sementara di rumah. Ayo bu, kita buat rumah kita asik-asik aja. Pak, sementara di rumah kita buat yuk rumah kita asik-asik aja yuk. Adik-adik muda, ayo, mumpung kita di rumah, buat rumah ini asik-asik aja. Kenapa? Karena orang yang mengalami kemuliaan Allah tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar. Situasi boleh bergejolak, situasi boleh tak pasti, tapi dari dalam gelap akan terbit terang. Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Yang ketiga, saya pelajari, seorang yang memiliki tentang pengetahuan kemuliaan Allah tetap berani maju meskipun seberat apapun. Kita bukan orang-orang cengeng. Kita bukan orang-orang takut. Bayangkan di Taman Getsemani, murid-muridnya tertidur. Yesus bangunkan. Lalu Yesus maju sepelemparan batu, tidur lagi. Tapi terakhir Yesus membangunkan mereka dan berkata, bangunlah. Yang menyerahkan aku sudah dekat. Itu yang saya beri nama kemuliaan Allah. Dia tidak coba sembunyi. Dia tidak coba ikut tidur. Dia tidak coba menangis kecewa dan berkata, kenapa semua meninggalkan aku di saat-saat yang penting ini? No. Dia bangunkan. Dia berkata, folks, are you ready? We will face the problem. Saudara, kenapa Daniel siap masuk ke gua singa? Karena orang yang mengalami pengalaman kemuliaan Tuhan tidak akan mundur selangkah pun untuk apapun yang terjadi. Kita tetap maju. Virus COVID ini atau COVID-19 ini untuk sementara boleh kelihatannya mengacaukan segala sesuatu. Untuk sementara kita kelihatannya diam dulu. Sabbatical time dulu. Lashevet, duduk berdiam diri dulu. Tapi itu tidak berarti kita diam dan takut. Tapi kita diam mempersiapkan hari depan yang penuh harapan bersama Yesus.
Gereja-gereja di saat-saat diam ini, ayo susun program yang baik. Hamba-hamba Tuhan, di saat-saat diam seperti ini, ayo kontemplasi hidup. Lalu mulai siapkan apa ke depan yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup saya. Setiap adik-adik muda, setiap rumah tangga. Jangan stop sampai di sini. Lalu nanti setelah COVID-19 ini berakhir kita bingung, aduh saya mesti ngapain ya. COVID-19 ini pasti akan berakhir. Persiapkan diri kita. Buat saya, will be a bigger challenge in front of us. Akan ada tantangan yang lebih besar setelah ini di depan kita. Tapi kita berkata, aku tidak takut. Ketika kemuliaan Tuhan ada padaku, aku dipimpin dalam hikmat. Aku dipimpin dalam kebijaksanaan. Aku dipimpin dalam kuasa. Dan aku dipimpin untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan dan setelah ini saya mau berdoa. Adapun seorang yang memiliki tentang pengetahuan kemuliaan Allah. Karena hari ini yang kita belajar, apa itu malam Getsemani? Malam Getsemani adalah kesadaran bahwa waktu saya fokus pada Yesus. Focus on Jesus. Yesus menuntun saya pada pengalaman kemuliaan. Dan sudah saya jelaskan buat saudara, apa artinya pengalaman kemuliaan. Tapi kemudian ada 4 hal penting. Kalau seorang memiliki pengetahuan kemuliaan Allah. Yang pertama, tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan situasi sekitar. Yang ketiga, tetap berani dan maju meskipun seberat apapun. Yang keempat, selalu bersandar pada tuntunan dan hikmat Tuhan. Ini yang luar biasa. Orang-orang yang hari-hari ini dituntun oleh hikmatnya sendiri akan jatuh. Pada kepintarannya sendiri, pada pengalamannya sendiri akan terpeleset. Adik-adik muda yang cari pasangan teman hidup hanya dengan caranya sendiri. Waduh, oh, saya pikir dia baik pendeta, saya pikir dia baik atau ya pengkhianat. Cukup. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya ingatkan saudara, sudah cukup. Engkau akhirnya terkecoh karena perhitunganmu sendiri. Mari hari-hari ini naikkan doa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bilang, Tuhan, aku gak mau hidup dalam daging, aku mau hidup dalam roh. Malam Getsemani mengajar aku untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena kalau saya mengerti tentang kemuliaan Tuhan, maka hidup saya dalam tuntunan hikmat. Hidup saya dalam tuntunan pewahyuan, tuntunan saya dalam tuntunan kuasa kemuliaan Tuhan. Dan waktu Tuhan yang menuntun kita, Alkitab jamin, melewati air, kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api, kita tidak dihanguskannya. Selamat merayakan malam Getsemani. Kiranya pengalaman Getsemani menuntun kita pada fokus on Jesus. Dan karena kita fokus on Jesus, kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tutup mata kita. Di rumah kita masing-masing, kita datang pada Tuhan. Karena salibmu, haleluya. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Thank you for the cross. Untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu. Amin. Ku hidup. Karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup.
hikmahnya dengan sangat lembut. Di malam Getsemani ini, salib Tuhan, kebanggaan dan kekuatan kita. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus di rumah saudara masing-masing, taruh tangan kanan saudara di dada. Karena mungkin saudara berkata, saya jauh dari kemuliaan Tuhan, I'm a Christian. Tapi saya hidup berjinas, I'm a Christian. Tapi saya kasar, saya kepala batu, saya mau menang sendiri, I'm a Christian. Tapi saya masih merokok, saya masih judi, saya masih minum mabuk. Masih ada banyak hal yang gak beres dalam hidup saya. Saya mau sungguh-sungguh di masa pekan Paskah, di mana Tuhan izinkan kita semua harus karantina rumah. Biarlah Tuhan berbicara buat saya secara khusus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Besok kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah hari ini sungguh-sungguh kita persiapkan di malam Getsemani ini. Naikkan sebuah doa, Tuhan biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Sehingga aku mulai dipimpin dengan hikmat. Aku dipimpin dalam kuasa. Aku dipimpin dalam kemuliaan-Mu. Berjalan kasih setia Tuhan. Terima kasih. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, kita berdoa di rumah saudara masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami sudah dengar firman. Firman yang luar biasa tentang doa. Tetapi sekaligus tentang kemuliaan Allah. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada, dijamah Tuhan hari ini. Diubahkan sehingga kami jadi orang-orang yang suka berdoa. Kami jadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, dipimpin oleh hikmat dan tuntunan Roh Kudus senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh saudara yang sakit. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Berarti imani. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di malam Getsemani ini kami berdoa keluarga-keluarga dipulihkan. Iman kami dibangkitkan. Biarlah kami mengerti. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kadang-kala kami menjadi Kristen yang bertindak secara daging, hanya mikirkan keuntungan daging. Tapi mulai hari ini kami belajar berdoa, belajar berserah, belajar mempersiapkan hal-hal dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sehingga setiap kami punya visi yang jelas. Bahwa keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istana. Sehingga mulai hari ini kami dapat melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Karena kami pegang firman Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Aku dan sisi keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan. Besok kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, ya Roh Kudus tuntun kami. Supaya kami senantiasa memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba juga doa buat bangsa negara Indonesia, selamatkan ya Allah. Hamba berdoa buat umat mayoritas di bangsa ini, terangi, tuntun, bawa pada keselamatan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela, nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu yang tetap mengabarkan Injil melalui tayangan-tayangan media hari-hari ini, Tuhan berkati dan menjangkau jiwa-jiwa sehingga tembok-tembok gereja boleh runtuh, tetapi kemuliaan Tuhan boleh tetap tegak dan kerajaan Allah tetap ditegakkan di muka bumi. Terima kasih Bapa. Situasi COVID-19 hari-hari ini, sebagai gereja Tuhan kami bersatu berdoa di dalam nama Yesus. Kami hardik COVID-19 di dalam nama Yesus keluar. Kami mohonkan tangan Yesus yang berlubang paku turun menghentikan badai ini.
Karena kami percaya badai ini bisa berhenti ketika tangan Tuhan turun. Dan kami berdoa ya Tuhan, turunkan tangan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Ketua BNPT, Kapolri, Panglima TNI, kami doakan dalam nama Yesus beri hikmat akal budi. Bahkan gubernur, bupati, wali kota, Tuhan beri hikmat akal budi, takut akan Tuhan dan bimbingan dari Tuhan, hikmat dari sorga. Sehingga hal-hal yang baik boleh terjadi. Kami berdoa hari-hari ini, penambahan berkurang, kami doakan supaya yang mati berkurang, kami doakan yang sembuh semakin bertambah. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami tidak mundur, kami tetap bersatu hati. Kami tetap mengadakan ibadah-ibadah untuk doa bersama. Betul kami tidak bisa kumpul untuk berdoa bagi yang sakit. Tapi kami berdoa melalui tayangan ini dalam nama Yesus. Disembuhkan. Bahkan kalaupun mereka terkena COVID-19, sembuhkan mereka. Karena kadang-kala bukan tangan pendeta yang mereka butuhkan, tapi tangan Yesus yang berlubang paku. Yang menjamah sempurna. Tugas kami hanya berdoa. Tugas kami hanya mengingatkan jemaat bahwa mujizat masih terjadi. Dan tugas Tuhan untuk menyatakan sesuai dengan kehendak dan kemauan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Indah dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara di malam Getsemani ini. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saudara juga dapat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan saudara. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kantong-kantong persembahan yang beredar. Tapi kalau saudara ingin pekerjaan Tuhan tetap berjalan terus, saudara ingin tetap gereja Tuhan jadi berkat di mana-mana, dan saudara mengerti bahwa kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan atau ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Saudara bisa memberi persembahan saudara melalui transfer bank, bahkan bisa juga melalui OVO, yang lain belum bisa saudara-saudara ya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara merasa saya nggak merasa sejahtera untuk memberikan persembahan, silahkan. Karena ini bebas saudara-saudara, hanya yang digerakkan roh Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang digerakkan, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam ibadah lengkap ini, ibadah malam Getsemani, kami juga diberi kesempatan untuk memberi buat Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau ada yang digerakkan untuk memberi, Tuhan memberkati. Kalau mereka tidak memberi juga, tetap berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah atas hidup mereka. Karena yang paling penting bukan soal uang, tapi soal hati yang kami persembahkan. Tetapi kalau ada berkat yang kami mau memberikan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai gembala berkomitmen melayani sehari 3 kali saudara-saudara lewat YouTube channel saya atau vlog pribadi saya, Gilbert Tumoinong #kamu hebat. Karena saya pikir salah satu yang diperlukan oleh orang hari-hari ini adalah kekuatan firman. Jadi saya merasa Tuhan menggerakkan saya untuk itu. Sehari 3 kali saya tetap menyampaikan firman saudara-saudara. Lalu dalam kesempatan juga saya merasa banyak orang perlu ditolong, dan program kita beri nama Kamu Hebat Peduli saudara-saudara. Dan juga ada dukungan-dukungan dari program Kamu Hebat yang memberi. Jadi, dan juga dari banyak orang memberi beras, memberi gula, sehingga lalu hand sanitizer, lalu banyak hal saudara-saudara. Dan kita juga hadirkan APD, lalu kita kerjasama sama beberapa rumah sakit, kita kerjasama juga sama PGI, kita kerjasama juga sama Geraha Bethel saudara-saudara. Dan luar biasa, saya melihat kita boleh jadi berkat gereja kita bagi kemuliaan Tuhan. Kemarin kita juga bekerja sama untuk makan siang gratis saudara-saudara bersama dengan Geraha Bethel, dan luar biasa sudah 2 kali kita kerjakan, baik hari Kamis tadi siang dan juga hari Selasa kemarin saudara-saudara. Kita juga sudah bekerja sama dengan PGI, membantu PGI untuk rumah sakit Kristen 1.250 APD dengan lengkap maskernya kita berikan kepada PGI untuk disumbangkan saudara-saudara kepada rumah sakit, dan kita juga berikan 25 jerigen desinfektan saudara-saudara dengan alat penyemprotnya. Karena PGI punya program menyemprot rumah-rumah ibadah,
baik Kristen dan bukan Kristen. Dan luar biasa saudara-saudara, kerjasama yang manis dan indah ini. Tetap doakan sehingga gereja kita di saat-saat seperti ini bukan hanya jago di mimbar istilahnya memberitakan firman, tapi juga mengulurkan tangan, bergandengan tangan, mengerti penderitaan mereka dan menguatkan dalam terang Tuhan. Haleluya. Terima kasih semuanya menjadikan ini semua mungkin, karena Gilbert Lumondong tidak bisa sendiri. Tetapi kalau kita bersama, hasilnya akan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita mau tutup ibadah. Krisman dan Selvi, angkat pujian buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, haleluya. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di malam Getsemani saat ini kami menyatakan dengan bangga, kami terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang besar yang tidak pernah mengecewakan kami. Malam Getsemani mengajar kepada kami untuk kami fokus on Jesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kami menjadi orang-orang yang mengerti dan masuk dalam pengalaman kemuliaan Tuhan, sehingga kami tidak gentar dan goyah untuk apapun, tapi kami hidup dalam tuntunan dan kehendak-Mu saja. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, ingatlah, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik. Kita nggak jadi ekor, kita jadi kepala. Kita dipimpin dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai dari malam Getsemani ini, untuk kita mengingat peristiwa Getsemani, bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Imani pujian ini menjadi bagian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumondong, gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, dan sekaligus pemimpin dari channel YouTube ini, saudara-saudara, dengan bangga kembali melayani bersama di program Malam Getsemani ini.
bersama dengan anak saya yang juga adalah wakil gembala gereja ini, yaitu Pastor Geren, dan tim kita, Krisman, Selfie, dan tim musik, mengucapkan buat saudara selamat merayakan malam Getsemani, dan besok kita bersama akan kembali ada di rumah Tuhan. Jam 6 pagi, jam 8.30, jam 11, jam 1.30, jam 4 sore, dan jam 7 malam untuk merayakan Yesus yang mati buat kita, curahkan darah dan menjamin kepastian kemuliaan. Tuhan memberkati, haleluya, shalom.